ఎవడురా రానిచ్చాడు లోనికి? ఎవడో ఎవడో Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film kali ini berjudul Son of Satyamurti yang dirilis tahun 2015 lalu. Dibintangi oleh aktor favorit Mimin yakni Allu Arjun sebagai Viraj Anand, Prakash Raj sebagai Satyamurti, Upendra sebagai Devaraj Naidu, dan Samantha Prabhu sebagai Samira. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda anak miliarder yang sukses dalam bermain saham. Pemuda tersebut bernama Viraj Anand. Atas kerja keras ayahnya, hidup pemuda itu sangatlah hedon. Tapi suatu ketika hidupnya berubah 180 derajat. Dia menjadi miskin karena ayahnya meninggoy, di mana saham ayahnya anjlok dan keluarga mereka jatuh miskin. Akibatnya, Anand harus menjadi tulang punggung keluarganya. Meskipun film ini sudah banyak yang mereview, tapi setiap orang punya pandangan yang berbeda tentunya. Nah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Satyamurti, seorang miliarder dermawan dan baik kepada semua orang. Satyamurti mempunyai dua anak laki-laki. Dia adalah Viraj Anand dan Viraj Kishore sebagai kakak Anand. Kishore terlihat selalu ditemani asisten pribadinya yang bernama John. Sosok Satyamurti bagi Anand adalah ayah yang sempurna. Dia selalu menunjukkan kasih sayang kepada keluarganya. Uang tidak begitu penting baginya. Bahkan saat dia ditipu berkali-kali oleh orang terdekatnya, dia sabar dan menerima. Karena yang terpenting baginya adalah berbuat kebaikan. Anand sangat patuh kepada ayahnya. Terbukti saat ayah menjodohkannya dengan anak temannya yang bernama Naidu, Anand pun langsung setuju. Dan gadis itu bernama Pallavi. Sebelum Anand melepas masa bujangnya, dia akan pergi berlibur ke Barcelona. Sesampainya di Barcelona, Anand terlihat sangat hedon. Dia menaiki mobil mewah, menyewa kapal pribadi, juga pergi ke klub malam. Sayangnya, tak berapa lama dia berlibur, dia mendapat kabar duka bahwa ayahnya telah meninggoy akibat kecelakaan. Akibatnya, dia harus segera pulang. Dampak dari kematian ayahnya, hidup Anand dan keluarga menjadi berbanding terbalik 180 derajat. Anand bahkan harus menghadapi saham ayahnya yang anjlok dan mengakibatkan keluarganya mengalami kebangkrutan. Bahkan sebulan setelah kematian ayahnya, rumahnya kini dipenuhi orang. Bukan untuk bela sungkawa, melainkan untuk menagih hutang. Ini adalah Paida Sambashiva Rao, kerabat almarhum ayah Anand yang di otaknya hanya uang, 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 dan uang. Paida mempunyai istri cantik, tetapi hubungan mereka berdua tidaklah baik. Itu semua karena mereka tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan. Di mana istrinya dulu diam-diam membeli saham emas yang ternyata anjlok sehingga membuat Paida rugi besar. Pasangan itu akhirnya tidak pernah saling berbicara selama bertahun-tahun dan hanya bicara menggunakan kertas yang ditempel di dinding penyekat. Lanjut cerita, Paida Sambashiva Rao mendatangi Anand untuk menasihatinya. Dia mengatakan di depan semua orang agar Anand tidak perlu menjual harta benda peninggalan ayahnya untuk menutupi hutang. Paida malah menyuruh agar menjual saham ayahnya yang menurut dia tidak bernilai itu, agar keluarga Anand tidak jatuh miskin. Paida juga menyuruh Anand untuk mengatakan kepada orang-orang penagih hutang ayahnya bahwa Anand tidak memiliki hubungan dengan pinjaman ayahnya itu, agar dia bisa terhindar. Tapi Anand tidak bisa melakukan itu, karena itu bisa mempermalukan kehormatan ayahnya. Anand berkata kalau dia tidak akan menipu, dan semua orang harus mengingat ayahnya sebagai pahlawan. Setelah itu, Anand langsung menandatangani pelunasan hutang ayahnya. Atas kejadian itu, Paida memberitahu adiknya yakni Naidu bahwa kini Anand sudah jatuh miskin. Mendengar hal itu, Naidu lantas membatalkan rencana pernikahan mereka secara sepihak. Dan jahatnya lagi, Pallavi pun menyetujui keputusan ayahnya itu. Tidak hanya itu, Kishore kini menjadi gila karena ditinggal mati ayahnya. Untungnya, Anand punya kakak ipar berhati mulia bernama Kak Sindu. Kak Sindu dengan setia tidak menerima tawaran orang kaya yang ingin menikahinya. Bahkan Kak Sindu rela menjual semua perhiasan emas miliknya untuk menutupi kekurangan hutang ayah mertuanya.
Melihat ketulusan wanita itu, Anand bertekad membalas kebaikannya dengan merawat keponakannya yang lucu bernama Sweety. Kini Anand dan keluarga harus pindah dari istana megahnya dan pindah mengontrak di rumah sederhana. Sweety berkata kalau dia tidak menyukai rumah barunya itu. Anand pun menghiburnya, lalu dia berjanji akan membawa Sweety ke istana kembali dalam waktu 1 tahun. Dan dengan semangat, Anand pun mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya itu. Ditambah lagi, ia harus membayar biaya sekolah Sweety sebanyak 2 lakhs. Kak Sindu merasa tidak enak hati dan menawari Anand agar memindahkan sekolah Sweety di tempat yang murah saja. Tapi Anand bersikeras tidak akan memindahkan sekolah Sweety dan akan mencarikan jalan keluar. Anand mendatangi kantor dekorasi milik temannya yang bernama Sapii untuk mencari pekerjaan. Anand mengatakan kalau dia baru butuh 2 lakhs untuk membayar sekolah keponakannya. Sapii menawari Anand agar bermitra dengannya menjadi tim wedding organizer di kota Oti, di mana mereka akan membayar 10 lakhs, lalu Sapii akan memberinya 5 lakhs. Anand sangat berterima kasih karena dia satu-satunya teman Anand yang mau membantunya. Singkat cerita, Anand pergi dengan asistennya yang bernama Paman Samsul. Mereka berdua menaiki mobil perusahaan. Sesampainya di tempat tujuan, Anand kaget bukan kepalang. Ternyata yang akan menikah adalah Pallavi yang tidak lain mantan calon mempelai wanitanya. Anand langsung menelpon Sapii dan protes, tapi Sapii segera mengingatkan upah 5 laksnya. Anand pun dengan terpaksa menurutinya. Pallavi melihat Anand ada di sana dan segera menghampirinya untuk memamerkan bahwa sebenarnya Pallavi hanya mencintai Yogesh bukan Anand. Jahat banget gak sih? Bye. Naidu melihat Anand di sana, dia menghampiri Anand dan mengusirnya. Karena dia kira Anand akan mengacaukan pernikahan putrinya. Anand lantas mengancam Naidu kalau dia akan membocorkan kepada Yogesh bahwa mereka telah memutuskan pertunangan dengannya karena jatuh miskin. Alhasil Naidu tidak bisa berkutik dong. Di malam hari, Anand bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Samira. Anand mengira Samira adalah wanita nakal karena memegang rokok dan minuman. Padahal Samira hanya disuruh pegang sama saudaranya. Ditambah lagi Samira kedapatan diam-diam minum obat diabetes yang dikira Anand itu adalah narkotika. Anand melihat Samira jatuh dari tangga. Itu pasti sangat sakit guys. Mira menyadari ada yang melihatnya. Dia sangat malu dan berkata dengan Anand agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Dikira Anand dia dilarang menceritakan tentang rokok dan minuman keras. Tapi yang dimaksud Mira hanya kejadian dia jatuh dari tangga saja. Karena itu sangat memalukan. Mira mendatangi kamar pengantin sepupunya itu untuk bertanya siapa laki-laki itu. Pallavi berkata, sebenarnya dia adalah orang yang tidak jadi menikah dengannya karena Pallavi lebih memilih Yogesh. Lanjut cerita, Anand dan Samsul pergi mencari udara segar. Di tengah jalan, mereka berhenti dan menebengi pria tua yang kebetulan akan pergi ke pernikahan keponakan wanitanya. Pria itu bernama Koda Rambabu. Dia merupakan kakak tertua dari Paidarao dan Naidu. Tapi hubungan kakak beradik itu tidak baik karena pembagian warisan ayah mereka yang tidak merata, di mana Koda mendapatkan lebih sedikit dibanding kedua saudaranya itu. Tak lama mereka bertiga sampai di lokasi, Paida datang dan melihat Anand. Jiwa julidnya meronta-ronta dan mempermalukan Anand di depan Yogesh dan lainnya. Dia mengatakan kalau Anand adalah laki-laki bodoh yang tidak mau menjual saham ayahnya dan malah memilih menjual harta bendanya untuk membayar hutang. Sehingga dia tidak jadi menikah dengan Pallavi karena sudah miskin. Anand merasa sedih dan pergi. Mira melihatnya dan mendekati Anand. Tak terasa air mata Anand jatuh karena menceritakan tentang sosok ayahnya. Mira menghibur dan memberinya tisu, sehingga Anand kini bisa senyum kembali. Hingga goyang tepuk pantat pun diputar. Cerita berlanjut, konflik terjadi, di mana uang mas kawin sebanyak 2 crore hilang dicuri, sehingga pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan. Naidu berkata, Koda telah mengambilnya dan menaruh uang itu di dalam koper karena Koda berpikir uang yang dicurinya adalah haknya atas kecurangan yang dilakukan oleh kedua saudaranya itu. Tapi karena itu, pihak keluarga Yogesh tidak akan melanjutkan pernikahan apabila tidak ada uang maharnya.
Anan yang mengetahui konflik tersebut tidak akan membiarkan pernikahan itu gagal. Dia lalu pergi mencari Koda Rambabu ditemani Samsul dan Samira. Anan merasa Koda tidak mungkin jauh dari tempat itu, dan benar saja dia segera ditemukan. Tapi koper itu tidak mudah diambil Anan karena anak Koda bernama Harry membantunya mengamankan, hingga perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, koper didapatkan dan mereka berdua dibawa ke rumah Naidu. Harry dipukuli habis-habisan oleh pamannya sendiri, yang kecewa atas perbuatannya yang hampir menggagalkan pernikahan Pallavi. Tapi Anan langsung menghentikan dan menyadarkan Naidu, di mana seharusnya kejadian itu menjadi wajar karena kesalahan di antara mereka yang secara licik mengambil hak Koda Rambabu. Bahkan Naidu hanya memperdulikan pernikahan putrinya tanpa melirik kehidupan Koda dan anaknya yang serba kekurangan itu. Lalu Koda menyerahkan koper beserta cincin emas putih miliknya sebagai uang sumbangan. Dia tidak bisa memberikan selain cincin itu. Seketika Naidu pun menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf kepada kakaknya dan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka. Selain itu, Naidu juga menyerahkan properti kepada Harry karena dia pantas mendapatkannya. Naidu sangat berterima kasih kepada ayah Anan karena telah melahirkan anak yang hebat seperti Anan. Lanjut cerita, Pallavi mendatangi Anan untuk menyerahkan dirinya dibawa pergi Anan untuk dinikahi. Tapi Anan berkata, Yogeslah yang pantas untuk Pallavi. Anan tidak akan menggagalkan pernikahan itu. Pallavi langsung memeluk Anan. Melihat itu, Mira sangat senang dong. Mira mendekati Anan. Mira juga mengatakan sebenarnya dia tidak mengkonsumsi narkoba, melainkan obat diabetes. Dan hanya orang-orang yang dia sayanglah yang tahu penyakitnya itu. Makanya dia minum obat diam-diam. Tapi tiba-tiba Mira keceplosan mengajak menikah, sehingga mereka berdua tersipu malu. Akhirnya pernikahan Pallavi dan Yoges pun digelar dengan lancar. Setelah acara selesai, Naidu memberikan cek sebesar 15 lak, bukan 10 lak kepada Anan untuk menghormatinya. Dari situ akhirnya Anan bisa melunasi tunggakan sekolah Sweetie. Setelah acara pernikahan Pallavi, hubungan Anan dan Samira semakin dekat. Hingga Anan pun mengunjungi rumah Mira untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya. Ternyata Samira adalah anak Paida. Paida marah dan tidak merestui hubungan mereka. Anan berkata kepada Mira, jika dia memilihnya, Anan akan membawa pergi Mira dari sana. Mira bertanya, mengapa ayahnya sangat membenci Anan. Itu semua karena Paida merasa kecewa dengan ayah Anan yang sudah mencuranginya soal tanah. Anan marah karena Paida tidak menghormati ayahnya. Tapi Paida segera mengambil kertas bukti dan menjelaskan, di mana dulu sebelum Satyamurti meninggoy, dulu ayah Anan menjual tanah 2 hektar kepadanya, dan tanah itu terletak di kota Redyarpati. Dulu masih 10 crore, tapi sekarang sudah naik 50 crore. Sayangnya satu set dokumen palsu ada di Devaraj. Devaraj mengklaim tanah itu miliknya dan memasang papan juga. Dan saat Paida hendak menanyakan kepastian tanah itu kepada Satyamurti, dia keburu meninggoy. Makanya saat Paidu datang kemarin, dia berharap Anan memilih menjual saham ayahnya saja daripada membayar hutang menggunakan kekayaannya, sehingga Paida mendapatkan kembali tanah haknya itu. Sayangnya Anan malah memutuskan untuk menyimpan saham peninggalan ayahnya yang menurut Paida tidak berguna. Lalu Paida bertanya apakah Anan bisa mengembalikan haknya itu. Anan dengan tegas akan mengambilkan surat tanah milik Paida. Paida tidak yakin karena pemegang surat itu adalah Devaraj Naidu, seorang diktator beringas yang tidak resmi dari 21 desa, raja dari 5.000 orang, juga punya 600 tentara swasta, dan mustahil Anan bisa mengambilnya. Dengan keteguhan hati, Anan menerima tantangan itu dan berjanji akan mengembalikan surat tanah milik Paida dalam jangka waktu 1 bulan. Jika hari ini tanggal 21, maka tanggal 20 bulan depan jam 12 siang Anan sudah harus mendapatkannya. Jika berhasil, Paida akan mencuci kaki Anan dan menyerahkan putrinya. Tapi Anan hanya mau Paida memberikan karangan bunga ke foto Satyamurti dan meminta maaf kepada ayahnya itu. Anan bertemu dengan Sapii untuk mencari cara agar segera mendapatkan surat tanah itu. Sapii mengusulkan agar dia menukarkan saja dokumen yang asli dengan yang palsu. Kebetulan Sapii kenal dengan saudara ipar Devaraj.
Mungkin saja dia bisa membantunya menukarkan dokumen itu. Singkat cerita, Anan dan Samsul pergi ke Rediarpati menaiki kereta dan bis. Setelah sampai dan keluar dari bis, seorang pengendara motor hampir saja terjatuh karena jalanan yang berlubang. Anan pun berinisiatif menancapkan kayu dan selendang agar jalanan rusak tidak dilewati oleh pengendara. Tapi setelah itu Anan bingung, rumah Devaraj dan iparnya berdempetan antara nomor 6 atau 9. Anan dan Samsul mantap memasuki nomor 9. Setelah dipersilakan masuk, mereka berdua heran dengan keadaan sekitar. Devaraj pun datang dan duduk di kursinya. Anan dan Samsul mengira dia adalah ipar Devaraj. Lalu mereka menerangkan tujuan mereka datang ke sana, yakni untuk meminta tolong agar menukarkan dokumen palsu dengan yang asli tentang tanah tersebut kepadanya. Anan lalu bertanya siapa nama orang yang dia kira ipar Devaraj itu. Seorang staf Devaraj tertawa hingga menepuk kepalanya dan mengatakan kalau mereka itu sedang berbicara dengan Devaraj. Seketika wajah Anan dan Samsul pun menjadi pucat. Dengan marah, Devaraj mengambil pisau dan akan menancapkan pisau ke leher Samsul. Tapi tiba-tiba istrinya datang dan dia pura-pura baik. Setelah istrinya pergi, dia jahat lagi. Anan pun memanggil istri Devaraj dan mengambil pisau di tangan Devaraj agar Devaraj tidak jadi menikam Samsul. Anan mendekati istri Devaraj agar mereka berdua aman. Istrinya juga menawari Anan agar tinggal di rumahnya saja sampai urusannya kelar. Devaraj menyuruh anak buahnya agar segera membawa Paida, istri dan anaknya ke sana. Hari pun berganti, Anan dan Samsul mengikuti persembahan Dewa Siwa. Di sana juga terdapat Virasami Naidu yang tidak lain adalah saudara kandung Devaraj Naidu, di mana mereka berdua saling bermusuhan. Di sisi lain, anak buah Devaraj menculik Paida dan keluarga kecilnya untuk dibawa ke Rediarpati. Di malam hari, saat Paida sampai, dia langsung memarahi Anan karena sudah memperburuk keadaan dengan melibatkan dirinya dan keluarganya. Di keesokan harinya, Paida protes karena Devaraj telah menculik dia dan keluarganya. Paida meminta izin menelpon polisi. Tapi polisi malah menertawainya dan menutup telepon. Staf Devaraj bertanya, apa yang dikatakan polisi? Paida menjawab, ini bukan penculikan. Jika kita mengikat tali ke anjing, itu bukan berarti menculiknya. Dia diberi makan dan minum dengan cinta, dibebaskan berkeliaran di kompleks. Jadi itu namanya membesarkan anjing, bukan menculiknya. Lalu Samira mendebat ayahnya. Tapi tiba-tiba Devaraj diserang. Mendengar keributan, istri Devaraj bertanya apa yang terjadi dan menanyakan siapa orang-orang itu. Devaraj menjawab kalau mereka adalah sahabat dari Hyderabad, hingga menawarinya makan siang bersama. Di meja makan, Devaraj menanyakan mengapa pelayan itu menyerangnya. Itu karena adiknya telah dibunuh Devaraj, sehingga dia berpura-pura bergabung menjadi pelayan Devaraj untuk membalas dendam. Devaraj tanpa pikir panjang langsung menikam dadanya hingga meninggoy. Lanjut cerita, Devaraj berterima kasih dengan Anan karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia ditanya apa keinginannya. Anan menjawab agar surat tanah Paida segera dikembalikan. Paida mendengar itu bukannya senang, tapi dia malah lemas. Samira pun senang, tapi tiba-tiba Devaraj malah menawarinya untuk menikah dengan adik perempuannya yang bernama Vali. Wajah Paida seketika berubah menjadi senang, tapi anaknya sangat sedih. Anan jadi bingung, kalau gitu kapan dia akan menikahi wanita yang benar-benar ia cintai? Istri Devaraj menyuruh Samira memberikan kain sari untuk Vali. Mira penasaran bagaimana wajah Vali. Dia melihat foto kecil Vali yang sedikit buluk. Jadi dia pikir Vali tidak lebih cantik darinya. Sayangnya Vali juga tak kalah cantik dengan Mira. Karena cemburu, Mira dengan sengaja menggosongkan kain sari milik Vali. Tapi Vali sangat kreatif dan memperbaiki bajunya itu menjadi lebih cantik. Vali menemui Anan dan berkata kalau dia tidak mau menikah dengan Anan, tapi terpaksa dia harus menikah dengan Anan dan membuat rencana. Seminggu setelah menikah, Vali akan meracuni Anan. Lalu dia akan akting nangis dan kakaknya akan menanyakan apa yang Vali minta. Dan Vali akan minta agar dinikahkan dengan kekasihnya.
Anan juga berkata kalau dia tidak menyukai Vali dan memperkenalkan Samira kalau dia adalah pacar Anan. Mendengar itu, Vali malah membuat Mira cemburu dengan memeluk Anan. Melihat itu, Mira pun marah. Di sisi lain, Virasam berencana akan balas dendam atas kematian anak buah kesayangannya dan akan mengobrak-abrik pesta pernikahan adik Devaraj. Upacara penentuan tanggal pun ditentukan, di mana Anan dan Vali akan menikah di tanggal 20 jam 12:01. Paida sangat kegirangan, tanahnya akan kembali dan putrinya tidak harus menikah dengan Anan. Anan tidak terima dan menyuruh Paida untuk menyiapkan tempat pernikahan dia dan Mira, sesuai anggaran Paida. Paida malah berkata, kalau Anan bisa membuat Devaraj berlutut dengan memberikan surat tanah itu, maka dia akan memberikan putrinya. Anan pun menerima tawaran itu. Sin memperlihatkan Hubi. Dia adalah kakak ipar Devaraj alias kakak kandung istri Devaraj. Dia kaget setelah melihat foto, dikiranya Vali akan menikah dengan lelaki yang bernama Samsul. Hubi pun segera mendatangi rumah Devaraj. Dia langsung protes dengan Devaraj karena menjodohkan Vali dengan laki-laki tua dan pendek. Hubi berbicara dengan Anan dan membicarakan pengantin pria yang dikira Samsul itu. Hubi mengejek Samsul dengan mengatakan pendek seperti simpanse. Anan pun heran, memangnya setinggi apa dia? Ada-ada aja. Hubi tidak menyukainya dan Anan juga berkata kalau Samsul juga tidak menyukai Vali karena Samsul sudah mencintai wanita lain yakni Samira. Hubi berkenalan dengan Paida dan mereka berdua sangat cocok karena sama-sama kocak dan konyol. Singkat cerita, kakak Sindu dan Sweety telah sampai di rumah Devaraj. Tak disangka, Vali dan Sindu adalah teman masa kecil mereka. Mereka menanyakan di mana ibu Anan. Kak Sindu menjelaskan kalau ayah mertuanya baru saja meninggoy, sehingga ibu mertua tidak bisa hadir. Lucunya, Kishore juga datang dan menyapa Hubi. Kishore marah karena Hubi tidak menyapa John juga. Saat Hubi hendak duduk di sebelahnya, dia malah diusir karena John telah lebih dulu duduk di sana. Saat menawari kopi, Hubi pun bingung bagaimana cara dia menawarkan teman Kishore yang tidak terlihat itu. Dia lalu menawari John yang tidak terlihat itu tapi malah memecahkan cangkir. Dan kata Kishore, John sudah tidak berada di sebelahnya karena marah dengan Hubi. Hubi pun menjadi semakin bingung dong. Cerita berlanjut. Karena Hubi tidak menyukai mempelai pria yang dikiranya Samsul itu, Anan berkesempatan mengompori Hubi agar menggagalkan pernikahan Vali. Dia pun setuju. Dia lalu berbicara dengan Paida dan mengatakan rencananya, sehingga mereka berdua menemui Virasam. Anak buah Virasam akan menyelinap masuk ke pesta pernikahan dan membunuh. Virasam tentu saja setuju, karena itu akan menguntungkan baginya. Hubi berkata agar anak buah Virasam mengenakan selendang merah, agar Hubi bisa mengenali mereka dan meloloskan mereka di pesta. Singkat cerita, anak buah itu datang dan segera diloloskan oleh Hubi. Di sisi lain, kekasih Vali hendak bunuh diri, tapi Vali menahannya. Melihat itu, Anan menawari mereka berdua kawin lari saja. Dia akan menanggung semua resikonya. Dan mendengar itu, Samira sangat senang dan langsung memeluk Anan. Hingga tarian Super Makcik pun diputar. Super Makcik. Di pagi hari, Vali dan kekasihnya hendak kabur, tapi anak buah Virasam menangkap pria itu yang dikira pengantin laki-laki. Vali ketakutan dan membuang ransel, sehingga menimbulkan bunyi agar kakaknya bangun. Saat pria itu hendak ditusuk, Devaraj sudah duluan menyelamatkannya. Lalu perusuh itu dibabat habis oleh Devaraj dan Anan. Devaraj dengan marah bertanya siapa dalam semua itu. Seseorang menunjuk Hubi. Hubi pun ketakutan. Istrinya membujuk Devaraj agar mengampuninya, tapi tidak dihiraukan. Hubi segera masuk ke dalam semak-semak, tapi semak-semak itu malah disiram bensin. Saat Devaraj hendak membakar dengan korek api yang menyala, Anan menghentikannya dan berkata, "Adikmu dan aku tidak menginginkan pernikahan ini. Adikmu takut menolak permintaanmu, sedangkan aku sedang menginginkan bantuanmu. Makanya untuk menghentikan pertunangan ini, aku merencanakan masuknya mereka. Aku hanya menginginkan surat tanah Paida dan memenangkan taruhan, makanya aku diam. Tapi melihatmu akan membakar seseorang, aku tidak bisa tinggal diam." Lalu Anan mempersilahkan Devaraj menghabisinya. Seketika ratusan pasukan Devaraj segera menggeruduk Anan. Dia hanya dengan sebatang kayu ajaib mampu menangkis pedang-pedang tajam milik mereka.
Devaraj mengambil parangnya dan segera menghajar Anand. Bah, Tiba-tiba ibu Anand datang dan meneriaki Anand. Itu membuat Anand tidak konsen sehingga parang Devaraj mengenai bahunya. Devaraj terkejut melihat ibu Anand. Dia teringat tragedi kecelakaan, di mana kala itu Devaraj, Vali, dan istrinya sedang pergi jalan-jalan bertiga dengan mobil baru Vali. Tak disengaja, mobil mereka menabrak mobil lain dan ternyata milik Satyamurti. Ayah Anand tidak marah dan malah membantu mendorong mobil. Tak disangka, sebuah truk yang ditunggangi Virasem itu hendak menyerang Devaraj. Mengetahui hal itu, Satyamurti segera menyelamatkan Vali. Tapi sayangnya dia tertabrak truk hingga terpental dan bersimpah darah. Melihat kejadian itu, ibu Anand tak kuasa dan pingsan. Mereka segera membawa Satyamurti ke rumah sakit. Sebelum meninggoy, dia berkata, "Saya telah menjual tanah kepada teman saya. Seseorang telah menguasainya, dia tinggal di daerah sini. Saya tidak mungkin membiarkan teman saya kehilangan uangnya, bukan?" Vali bertanya siapa orang yang dimaksud Satyamurti, agar kakaknya segera menanganinya. Sayangnya sebelum sempat menyebut nama, Satyamurti meninggoy. Mendengar itu, Paida merasa sangat bersalah. Vali mendekati Anand dan berkata, "Ayahmu meninggal karena menyelamatkan aku. Jadi Anda tidak harus mati untuk menyelamatkan saya. Sekarang setiap saya hidup, saya telah berhutang budi kepada ayahmu." Lalu Vali meminta Devaraj untuk melepaskan Anand. Devaraj pun pergi. Ternyata dia mengambil surat tanah yang dimaksud ayah Anand. Dia sadar selama ini hanya membunuh tanpa menyelamatkan nyawa, tidak seperti ayah Anand yang hebat dan baik hati itu. Bahkan seluruh keluarga, harta benda yang dimiliki Devaraj tidak bisa membayar kebaikan yang ayah Anand lakukan untuknya. Devaraj berlutut dan menyerahkan kertas itu kepada Anand sembari berkata, "Ambillah, ini bukan tentang kemurahan hati saya, melainkan kebesaran ayahmu." Dan Anand segera menyerahkan surat itu ke Paida. Paida merasa sangat bersalah. Dia telah mengorbankan putrinya sendiri hanya untuk tanah ini. Dia berkata, "Aku meninggalkan istriku di rumah orang lain, dan ayahmu meninggoy hanya karena orang berdosa sepertiku. Istriku akhirnya mau berbicara. Itu karena berkat siapa lagi kalau bukan berkat ayahmu." Anand akhirnya lega. Nama baik ayahnya kini harum kembali. Di sisi lain, Virasem menelpon Hubi menanyakan bagaimana anak buahnya di sana. Tapi sayangnya dia malah kecelakaan. Mobilnya tergelincir ke jurang dan meninggoy. Sedangkan Anand mendapat kabar baik bahwa sahamnya menang, sehingga harta benda dan kekayaannya bisa kembali lagi. Janji Anand memindahkan Switi dalam waktu 1 tahun pun ditepati. Dan mereka akhirnya hidup kaya seperti semula. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.